Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film pembalasan dendam kembali. Namun pembalasan dendam kali ini bukan dilakukan oleh aktor utama, melainkan musuhnya. Film ini berjudul 12 Rounds, menceritakan tentang seorang detektif kepolisian yang membantu FBI dalam menangkap seorang teroris. FBI telah melakukan berbagai cara untuk menangkap teroris tersebut selama beberapa tahun belakang. Namun mereka selalu gagal. Hingga akhirnya detektif ini berhasil menangkap teroris tersebut. Tetapi suatu kesalahan dilakukan olehnya ketika ia tak sengaja membunuh kekasih dari teroris tersebut, yang membuat teroris itu menyimpan dendam. Alhasil ketika ia keluar dari penjara, teroris tersebut menculik kekasih dari detektif itu dan memintanya untuk memainkan sebuah permainan. Bagaimana cara detektif tersebut menyelesaikan permainan yang diciptakan oleh teroris untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan pihak FBI yang sedang berjibaku berusaha menangkap seorang teroris bernama Miles. Mereka telah menyiapkan beberapa pasukan khusus penyamaran untuk mengikuti pergerakan Miles. Karena dalam 2 tahun terakhir baru kali ini Miles berani memperlihatkan dirinya di kota. Semua cara telah FBI lakukan. Bahkan mereka kini bekerja sama dengan seorang kriminal untuk menangkap Miles. Dengan imbalan, adik dari pemimpin kriminal tersebut akan FBI bebaskan. Tugas dari kriminal tersebut adalah memancing Miles untuk mendatanginya. Di satu sisi, seorang detektif kepolisian bernama Danny harus bekerja setelah rekannya yang bernama Hanks menjemputnya di kediamannya. Ia pun berpamitan kepada kekasihnya yang bernama Molly untuk berangkat bekerja. Ketika di perjalanan, Hanks memberitahu bahwa pihak FBI membutuhkan bantuan mereka berdua untuk menangkap seorang teroris bernama Miles. Mereka pun melampirkan wajah dari teroris tersebut. Mari kita kembali ke usaha FBI, di mana ketika kriminal itu telah berhasil menjebak Miles, rupanya mereka mengkhianati FBI. Ya, pemimpin kriminal itu memberitahu Miles bahwa ia sedang dijebak. Ia lalu menembak Miles dan membawanya pergi. Setelah itu, ia memperingati FBI untuk bertemu di suatu tempat dengan membawakan adiknya jika FBI menginginkan Miles. Kemudian mereka menembak kamera CCTV. Rupanya Miles dan kriminal tersebut telah bersekongkol. Mereka merekayasa penembakan tersebut karena di dalam mobil Miles masih hidup. Ia menggunakan rompi anti peluru. Namun ketika di tengah perjalanan, lagi-lagi pengkhianatan terjadi. Miles tiba-tiba menusuk kriminal tersebut hingga tewas. Setelah itu, ia meminta sopir untuk berhenti. Dan di luar, kekasih dari Miles yang bernama Erica telah menunggunya. Akhirnya mereka berdua pun kabur membawa berlian yang sangat berharga. Di tengah patrol yang dilakukan oleh Hank dan Danny, mereka tak sengaja bertemu dengan Erica. Awalnya, Hank tak menyadari hal itu. Tetapi Danny menyadarinya. Ia melihat secara jelas Erica berada di rekaman yang memperlihatkan Miles. Ia pun langsung menyuruh Hank untuk mengejar mobil yang sedang Erica kejar. Ketika mereka berhasil menghentikan Erica, Danny langsung meminta Hank untuk menanyakan kelengkapan suratnya. Dengan wajah yang sedikit panik, Erica langsung memperlihatkan surat-suratnya. Namun tak berhenti di situ, Danny kembali menyuruh Hank untuk meminta Erica membuka bagasinya. Dan saat Hank hendak membuka bagasi mobil milik Erica, Miles tiba-tiba membuka bagasi tersebut dan menembaki mereka. Hank terkena tembakan, sementara mereka berdua langsung berusaha untuk kabur. Karena kondisi genting, Danny langsung mengejar mereka berdua. Ia berusaha menembaki mobilnya, tetapi gagal. Lalu Danny berlari menyusuri jalan untuk menjebak mereka berdua. Sembari mengejar, Danny melaporkan kepada pihak FBI bahwa ia menemukan Miles yang akan menuju ke dermaga. Setelah cukup jauh berlari, akhirnya Danny tiba di dermaga terlebih dahulu. Ia langsung mendorong perahu yang sedang terparkir, sehingga mobil yang Erica kendarai menabrak perahu tersebut. Sebenarnya mereka bisa saja selamat karena Danny langsung menyuruh mereka berdua untuk menyerah. Tetapi Miles menyuruh Erica untuk berlari yang menyebabkan ia tertabrak oleh mobil hingga tewas. Melihat Erica tewas, Miles tiba-tiba menanyai nama dari Danny. Ia akan mengingatnya kelak. Lalu Miles pun ditangkap dan dipenjara.
Kemudian, scene berpindah pada 1 tahun kemudian, di mana Danny menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bermain biliar bersama teman-temannya lalu terbangun pagi untuk bekerja. Hari itu, Molly meminta Danny untuk memanggil tukang karena kloset milik mereka bermasalah. Sementara Molly harus pergi bekerja menuju rumah sakit. Molly pun berpamitan dan tak lama kemudian tukang pun tiba. Di sana Danny hendak menunggu tukang menyelesaikan tugasnya. Ketika sedang mengawasi, Danny tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal yang ternyata itu adalah Miles. Danny terkejut hingga saat ini Miles masih mencarinya. Namun, Miles menjawab bahwa ia akan selalu mengingat orang yang telah merenggut orang penting di hidupnya. Kini Miles ingin membalaskan dendamnya dengan caranya sendiri. Ia lalu menyuruh Danny untuk keluar memeriksa Molly. Ketika Danny keluar, ia tiba-tiba melihat mobil truknya meledak. Dan kemudian ronde pertama dimulai, di mana Miles menjelaskan jika ia akan membuat sebuah permainan sebanyak 12 ronde. Jika Danny berhasil menyelesaikan permainan tersebut, maka Molly akan kembali padanya dengan selamat. Ronde pertama dibuka dengan Miles yang meledakkan kediaman Danny beserta anjingnya yang berada di dalam. Kemudian ronde kedua adalah Miles yang menculik Molly. Kala itu Danny dengan cepat pergi ke dermaga tempat di mana Molly akan berangkat menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, ia pun langsung menghubungi Hank untuk meminta bantuan kepadanya. Tetapi apa yang Danny usahakan ternyata sia-sia. Ia telat sepersekian detik karena Miles muncul terlebih dahulu daripada dirinya. Molly pun akhirnya berhasil diculik dan itulah permulaan dari ronde kedua. Kini ronde ketiga dimulai. Ia menyuruh Danny untuk pergi ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Siapa tahu Danny akan menemukan petunjuk di sana. Danny bersama Hank pun dengan cepat pergi ke tempat itu. Di sana mereka menemukan sebuah kode yang harus Danny pecahkan. Danny berpikir bagaimana cara ia memecahkan kode tersebut dan membutuhkan waktu lama. Danny berpikir bagaimana cara ia memecahkan kode tersebut. Dan setelah membutuhkan waktu cukup lama, ia berhasil memecahkannya. Kode tersebut merupakan derajat, menit, dan detik serta garis bujur lintang yang menandakan lokasi. Mereka berdua kembali pergi menuju markas pemadam kebakaran. Selagi di perjalanan, Danny menelpon rekan-rekannya untuk memberitahu agar mereka segera keluar dari tempat tersebut, karena bisa jadi di dalam sana terdapat bom. Mendengar hal itu, rekan Danny pun langsung menyuruh semua temannya untuk keluar. Tak lama kemudian, Danny pun datang. Ia mengatakan apabila mereka mendapatkan telepon untuk segera memberitahunya. Namun ternyata telepon tersebut berdering di sebuah toko ponsel. Danny pun langsung mengangkat ponsel tersebut dan Miles kembali memberitahu ronde keempat. Ia mengatakan akan terjadi sebuah ledakan di perusahaan simpan pinjam Orleans. Kali ini misi Danny adalah menyelamatkan sebuah kotak deposit yang harus ia ambil pada pukul 5:55. Mendengar hal itu, Danny langsung segera pergi. Ketika Danny hendak pergi, agen FBI yang bernama George dan Ray tiba-tiba mendatanginya. Ia mendapat laporan bahwa Miles kabur dari penjara. Mereka pun meminta Danny untuk bergabung bersamanya. Karena tak bisa berpikir terlalu lama, Danny langsung mengiyakan permintaan mereka dan langsung pergi ke perusahaan simpan pinjam tersebut. Sesampainya di sana, Danny langsung memakai seragam pemadam kebakaran untuk berusaha memadamkan api yang terus berkobar di gedung tersebut. Ia bersama rekannya saling bahu-membahu mengejar waktu untuk menyelamatkan kotak deposit yang harus Danny selamatkan. Beruntung ia berhasil menemukan kotak deposit tersebut. Setelah Danny mendapatkan kotak deposit itu, ia kembali mendapat telepon dari Miles. Kali ini Miles memberitahu bahwa Danny harus membawa mobil pemadam kebakaran sejauh 3 blok dari gedung tersebut, dikarenakan ia telah menyimpan bom di dalam sana. Ronde kelima dimulai. Danny hanya memiliki waktu sedikit sebelum bom yang telah Miles persiapkan meledak. Dengan berusaha mengejar waktu, Danny benar-benar tak memperdulikan jalanan. Ia menabrak apapun yang berada di hadapannya demi mencapai tujuan dengan tepat waktu. Setelah melewati 3 blok, Danny tiba di pinggiran sungai. Ia pun langsung memeriksa bom yang ternyata waktunya telah habis. Danny berusaha memberitahu Miles, namun Miles menjawab bahwa Danny sedikit telat tiba di pestanya. Akhirnya Danny pun segera melemparkan bom tersebut ke sungai, hingga bom itu meledak dengan sendirinya. Tak lama kemudian, George dan Ray pun datang. Mereka menyarankan Danny untuk mengajak Miles berbicara minimal 30 detik, agar mereka bisa melacak keberadaannya.
Danny menjelaskan jika Miles menggunakan telepon enkripsi yang tak bisa dilacak. Tetapi dengan teknologi yang canggih, George bisa melakukannya. Setelah berhasil menemukan keberadaan Miles, George langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengepung lokasi hotel tempat Miles berada. Ia ingin anggota SWAT terlibat di pengepungan tersebut. Mereka pun segera pergi ke hotel tersebut, tetapi sesampainya di sana mereka kembali kehilangan Miles. Yang Danny temukan hanyalah foto Polaroid dari Molly yang sedang terikat, tetapi tim berhasil menemukan rekaman CCTV. Di sana mereka bisa melihat bagaimana Miles memberi kode kepada Danny bahwa ia bersama Molly masih berada di hotel. Lalu Danny melihat Miles berbincang bersama seorang penjaga keamanan yang bernama Willie. Danny pun segera bergegas bertemu dengannya. Di satu sisi, Hank yang tak bersama Danny berusaha untuk membantunya dengan cara mencari informasi terkait bagaimana Miles kabur dari penjara. Dan napi mana saja yang ia libatkan dalam pengkaburan tersebut. Kembali ke Danny yang telah bertemu dengan Willie. Willie menjelaskan bahwa Miles melihat surat-surat untuk memperbaiki AC. Ia pun membawa Danny pergi ke lantai atas untuk memperlihatkannya. Ketika Danny melihat ventilasi udara yang mengarah ke atas, ia meminta Willie untuk kembali membawanya ke area atas. Akhirnya Willie menutup lift dan menemukan tombol menuju ke atap. Tetapi ketika di tengah perjalanan, Danny menemukan sebuah tablet yang berisi rekaman video. Di sana Molly memberi pesan kepada Danny bahwa ronde ke-6 telah dimulai. Sebentar lagi lift tersebut akan jatuh ke bawah dan Danny hanya memiliki waktu 60 detik untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan Willie. Kemudian tak lama setelah itu rekaman tersebut mati dibarengi oleh lift yang mendadak tak bergerak. Melihat secara langsung video tersebut membuat Willie sedikit ketakutan. Danny pun memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka berdua. Ia membuka pintu atap lift lalu berusaha membantu Willie keluar dari lift tersebut. Sebenarnya mereka berhasil sama-sama keluar dari lift, tetapi karena postur badan milik Willie yang terlalu berat, membuatnya kesulitan bergerak sehingga Danny tak sempat menolongnya. Lift tiba-tiba terjatuh ke bawah dan menewaskannya. Setelah kejadian itu, Danny kembali mendapat telepon dari Miles yang memberitahu jika ronde ke-7 akan segera dimulai. Ia akan menemukan petunjuk di sebuah foto berfigura dengan menampilkan seorang pria sendirian. Danny yang telah muak dengan permainan Miles langsung pergi ke tempat tersebut. Di sana ia menemukan foto yang Miles maksud dan menemukan sebuah surat. Surat itu menyuruh Danny untuk pergi ke tempat di mana foto tersebut diambil dan ia akan menemukan pertimbangan 50-50 untuk menyelamatkan Molly. Tak membutuhkan waktu lama, ia pergi sendirian ke tempat tersebut. Ketika Danny tiba di tempat yang Miles maksud, ia mendapat telepon dari Hank yang memberitahu jika ia berhasil menemukan informasi terkait kaburnya Miles dari penjara yang meninggalkan jejak. Namun saat itu, Danny tak bisa fokus karena ia berhasil menemukan angka 50-50 di sebuah bus. Ia pun masuk ke dalam bus tersebut dan akhirnya ia bertemu dengan Molly. Tetapi kondisi saat itu benar-benar genting karena di tubuh Molly terdapat sebuah bom yang bisa saja meledak dan membunuh semua orang yang berada di bus tersebut. Akhirnya ia meminta Molly untuk duduk. Di sana rupanya Miles memunculkan wajahnya untuk pertama kali. Berkali-kali Danny meminta maaf karena ia tak sengaja membunuh Erica. Miles menjawab bahwa ini semua tak ada kaitannya dengan kematian Erica. Ia hanya ingin bersenang-senang dengan Danny karena ia tahu Danny menyukai permainan. Di satu sisi, tim FBI yang mengetahui keberadaan mereka langsung menyiapkan berbagai pasukan khusus untuk menembak Miles secara langsung di dalam bus. Di dalam bus, Miles menjelaskan jika ia memiliki sebuah alat yang akan menjadi pertaruhan nyawa bagi Molly. Apabila tangannya tak menyentuh benda tersebut selama 10 detik, maka bom yang berada di tubuh Molly akan meledak dengan sendirinya. Danny pun bertanya apa yang Miles inginkan. Ia akan melakukan apapun asalkan Miles mau menghentikan semua ini. Miles tertawa. Ia tak menginginkan apa-apa. Ia hanya ingin menjadi pemenang yang tak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Di luar bus, tim penembak jitu telah siap. Danny yang menyadari hal itu langsung menyuruh Miles dan Molly untuk menunduk. Sontak tembakan terkena bahu dari Danny. Melihat kejadian itu, orang-orang berteriak. Supir bus memutuskan untuk menghentikan bus. Sementara Miles kecewa. Ia membawa Molly kembali pergi dari Danny. Setelah kejadian itu, Danny menghampiri George dan menghajarnya. Ia menyalahkan semua ini padanya karena bisa saja semua orang yang berada di dalam bus akan tewas karena Miles memiliki bom.
George terdiam. Ray berusaha untuk menenangkan Danny dan menjelaskan bahwa mereka akan kembali berpikir cara mendapatkan Molly. Tak lama kemudian, Danny kembali mendapatkan telepon dari Miles. Miles menjelaskan bahwa ronde 8 akan segera dimulai. Di amplop yang Danny temukan, terdapat 5 nomor aktif, yang dimana Danny harus menemukan satu nomor yang benar. Jika Danny salah, maka ia akan mengaktifkan 4 bom yang tersebar di seluruh kota. Ia bersama Ray pun sama-sama berusaha untuk memecahkan kode tersebut. Tetapi waktu terus berlalu, mereka tak memiliki waktu yang cukup sehingga Danny gagal. Ia justru merusak rem dan alat komunikasi dari kereta kota yang sedang melaju. Kini kereta tersebut sedang bergerak ke arah kota dengan membawa banyak sekali penumpang. Mendengar hal itu, Ray dan Danny pun langsung berangkat untuk menghentikan kereta tersebut. Dengan waktu yang tak banyak, Danny berharap ia bisa menyelamatkan semua orang yang berada di kereta. Perlahan, kereta mulai mengalami gangguan. Sang supir merasa keanehan ketika ia tak bisa mengerem kereta tersebut. Semua penumpang pun panik. Beruntung, Danny tiba di waktu yang tepat. Ia langsung menyimpan mobilnya tepat di hadapan kereta, lalu berusaha untuk mengerem mobilnya dengan harapan kereta akan ikut berhenti. Tetapi ia tak sadar jika kereta melaju dengan cepat. Akhirnya ia meminta Ray untuk tetap menahan rem mobil, sementara Danny akan memutus daya dari kereta tersebut di atap. Ia keluar dari mobil, lalu berusaha untuk menghentikan kereta. Namun sang sopir mengatakan bahwa rem tersebut sangatlah kuat, sehingga tak bisa dihentikan begitu saja. Tak ada jalan keluar membuat Danny cukup kebingungan. Akhirnya muncul satu-satunya jalan keluar, yaitu dengan cara meledakkan sumber daya dari kota. Ia bersama Ray langsung melajukan mobil ke sumber daya listrik tersebut. Dan masing-masing dari mereka langsung keluar dari mobil sesaat mobil mengarah ke sumber daya tersebut. Alhasil seluruh listrik di kota padam total. Mereka beruntung berhasil menghentikan kereta tersebut meskipun menabrak beberapa mobil. Tetapi setidaknya tidak ada korban jiwa di peristiwa tersebut. Di saat Danny berhasil menyelamatkan banyak nyawa, Hank justru sedang mempertaruhkan nyawanya, di mana ia sedang mengejar salah satu napi yang diperkirakan membantu Miles keluar dari penjara. Di sana ia tak sempat menghubungi Danny. Namun Miles tiba-tiba kembali menelpon Danny. Ia mengatakan, "Jika di ronde 10 rekanmu berusaha membunuh temanku, maka di ronde 11 aku akan membunuh sahabatmu." Disitulah gedung tersebut tiba-tiba meledak dengan sangat kencang. Kejadian itu langsung melebar kemana-mana. Orang yang pertama kali mengabarkan jika Hank tewas adalah Ray. Mendengar kabar Hank tewas, Danny benar-benar terpukul. Ia tak ingin satupun orang mendekatinya, tetapi George dan Ray mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan kembali bahwa mereka masih memiliki ronde terakhir untuk menyelamatkan nyawa Molly. Benar saja, setelah George mengatakan hal itu, Miles kembali menelpon. Ia memberi selamat kepada Danny karena telah mencapai Grand Final. Kali ini orang yang bisa menyelamatkan nyawa Molly hanyalah dirinya. Tetapi ia ingin Danny menyesali perbuatannya karena telah membunuh Erica. Tepat 17 menit yang akan datang adalah hari peringatan 1 tahun Erica tewas. Lalu telepon dimatikan dan mereka langsung berusaha mencari makam dari Erica. Ketika di tengah perjalanan, Danny mendapat telepon dari rekan Hank. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja menemukan informasi bahwa kelima nomor telepon yang Miles gunakan ternyata terhubung dengan kereta yang menjadi korbannya. Dirinya juga menemukan fakta bahwa Miles telah sengaja menjatuhkan lift yang menewaskan Willie. Padahal sebenarnya Danny masih memiliki waktu sebanyak 5 menit untuk menyelamatkan nyawa Willie. Mendengar informasi tersebut, mereka langsung berhenti, lalu berusaha mencari fakta sebenarnya apa yang Miles inginkan. George bertanya-tanya keinginan Miles dan apa yang mereka temukan di dalam mobil milik Erica. Danny menjawab berlian. George menyimpulkan bahwa Miles memang mengincar uang. Mereka pun berusaha kembali merekayasa ulang bagaimana Miles menciptakan seluruh permainan ini. Ternyata ia sengaja menyuruh Danny untuk melewati 3 blok ketika berada di perusahaan simpan pinjam, karena di posisi itu Miles menyamar menjadi rekan Willie, karena Willie memiliki pekerjaan sampingan sebagai penjaga keamanan di simpan pinjam tersebut. Kemudian Miles mencuri uang yang berada di perusahaan tersebut dan menghanyutkannya melalui air. Lalu ia menyedot kembali uang tersebut dan pergi menggunakan mobil pemadam kebakaran yang telah Danny bawakan untuknya secara tidak sadar. Scene lalu menampilkan bagaimana Miles melakukan hal tersebut. Ia berkata pada Molly bahwa sejenak lagi semuanya akan berakhir.
Ia pun membawa Molly ke sebuah gedung untuk kabur menggunakan helikopter. Beruntung George bisa membaca situasi. Mereka pun segera pergi ke gedung tersebut untuk menghentikan pergerakan mereka berdua. Di tengah situasi genting, Molly telah diminta untuk menerbangkan helikopter. Denny tiba di waktu yang tepat. Ia dengan nekatnya melompat menuju ke arah helikopter yang perlahan mengudara. Melihat Denny yang berusaha masuk ke dalam, Miles langsung menghajarnya dan berusaha untuk menjatuhkannya. Tetapi usahanya tak semudah itu, karena Denny berhasil membalikkan keadaan. Ia menghajar balik Miles dan terjadilah perkelahian ketika Molly berusaha menurunkan kembali helikopter. Karena situasi yang sulit dan perlahan helikopter tak kondusif, Miles menggunakan kartu terakhirnya. Ia mengaktifkan bom yang berada di helikopter tersebut agar mereka bertiga bisa tewas secara bersamaan. Namun, Denny tak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia mencoba meyakinkan Molly untuk terjun bersamanya. Ketika Miles tak berdaya, Denny dan Molly memutuskan untuk melompat ke arah kolam renang di sebuah hotel. Alhasil mereka berdua selamat, sementara Miles tewas bersamaan dengan helikopter yang meledak. Akhirnya Denny berhasil menyelamatkan Molly, sementara George sangat senang karena pada akhirnya ia berhasil menghentikan Miles. Tamat.